baca sama-sama. Ya, Nabi bersabda, Bapak Ibu, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha." Tidak ada suatu hari yang apabila amal soleh itu dikerjakan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayam, melebihi yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni ayyamal al-ashar. Dan yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan sekarang kita sudah hari yang keberapa? Hari yang ketiga, hari Rabu. Dimulai hari Senin kemarin, 1 Zulhijjah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari ini. Dalam riwayat yang lain, kata ahabbu dalam hadis ini itu afdolu, ya. Afdolu artinya lebih utama. Belum muncul ya hadisnya. Tidak apa-apa, kita dengarkan saja dulu. Lebih utama. Kemudian sahabat yang mendengarkan hadis tersebut itu terkejut, karena ya, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai yang dikerjakan melebihi yang dikerjakan di hari-hari ini. Maka para sahabat pun membuat perbandingan dengan menyebutkan puncak dari sebuah ketaatan. Apa puncaknya? Yaitu jihad. Apakah jihad juga itu masih kalah dengan ibadah yang dilakukan di 10 hari ini? Maka kata para sahabat, qalu, mereka berkata, walal jihadu ya Rasulullah, bahkan jihad sekalipun itu masih kalah dengan ibadah yang dikerjakan di 10 hari ini. Jawaban Nabi, walal jihadu, bahkan pergi berperang pun itu masih kalah. Luar biasa ibadah yang dilakukan di 10 hari ini. Illa, kecuali satu kondisi, rajulun zahaba kharaja min baitihi binafsihi wa malihi walam yarji' minhu syai'un, kecuali seorang yang pergi berperang lantas tidak ada yang kembali dari dirinya. Artinya Pak, dia di medan peperangan meninggal, ya, dibunuh oleh musuhnya, dan seluruh hartanya direbut oleh musuh, sehingga modal yang dia keluarkan untuk berjihad semuanya habis di medan peperangan, sehingga dia mendapatkan pahala yang paling tinggi dari sebuah jihad. Hanya inilah kondisi yang bisa mengalahkan pahala ibadah yang dikerjakan di 10 hari ini. Saya kasih bayangan yang lain, betapa hebatnya beramal di 10 hari ini. Bila ada seorang pergi berperang Pak, kemudian di perang tersebut putus tangannya, kemudian putus kakinya, tapi tidak mati, dia pulang dalam kondisi kakinya putus, tangannya putus. Dalam kondisi seperti itu Pak, pahala beribadah di 10 pertama Zulhijjah masih lebih hebat dibandingkan kondisi yang dia alami. Padahal pengorbanan yang dia keluarkan luar biasa besar. Bayangkan, putus anggota tubuhnya. Selama dia tidak wafat dan hartanya tidak habis, maka masih lebih hebat amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, kata Nabi, ma min amalin azka indallah, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah, wala a'zamu ajran, dan yang lebih besar pahalanya, min khairin ya'maluhul abdu fi ashri al-adha, dari sebuah kebaikan yang dikerjakan seorang hamba melebihi yang mereka kerjakan di 10 al-adha. Dan 10 al-adha ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Sehingga dari hadis-hadis yang kita bacakan ini ada 4 keutamaan hari ini. Siapa yang beribadah di 10 hari pertama ini, kita coba tuliskan. Baik. Siapa yang beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah, maka yang pertama lebih dicintai. Lebih dicintai. 2, lebih afdol. Lebih afdol. 3, lebih suci di sisi Allah. 4, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Sehingga amalan yang dikerjakan di hari-hari ini itu melebihi ketika dilakukan di hari-hari yang lain. Lebih dicinta Allah, lebih utama, lebih suci, dan lebih besar pahalanya. Makanya para ulama mengatakan hadza haditsun azimun jalilun. Ini adalah hadis yang agung mulia karena menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu. Sebagaimana keterangan yang datang dari Ad-Darimi menyebutkan wa kana Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini Pak adalah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Kata Darimi, idza dakhala al-ashar min Zulhijjah ijtihadan syadida. Bila telah masuk 10 pertama Zulhijjah tanggal 1, maka ini Sa'id bin Jubair ijtihadan syadida, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang luar biasa untuk beribadah. Hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai ini Sa'id itu tidak mampu untuk melakukan ibadat tersebut. Wallahu alam Pak, kita tidak tahu apa amalan yang Sa'id kerjakan karena tidak disebutkan dalam keterangan tersebut. Tetapi disebutkan dia ijtihadan syadida. Kalau kita mau artikan gampang, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang luar biasa. Sampai-sampai hampir menyerah Pak, saking beratnya ibadah yang dia lakukan. Menunjukkan amal yang dia lakukan itu menguras tenaga, sangat melelahkan, sangat berat. Kira-kira Pak, apa mina kerja ini Sa'id bin Jubair di 10 hari pertama ini sampai-sampai dia bersungguh-sungguh dan disebutkan hampir menyerah? Kira-kira apa ya? Kalau kita mau menerka-nerka, bisa jadi dia itu punya amalan dalam satu hari dia menamatkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Bisa? Karena pernah ada video seorang hafiz yang mungkin bacaan hafalan Qurannya tidak terbata-bata, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk itu selama 8 jam. Lancar, tidak terbata-bata, tidak ada yang dilupakan. 8 jam. Berarti kalau seandainya 8 jam satu kali khatam, berarti bisa 2 kali, 16 jam. Sebagaimana Imam Syafi'i disebutkan, itu Imam Syafi'i Pak, kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Berarti sehari 2 kali khatam. Sehingga dalam akalan kita masih bisa seorang itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Karena ulama terdahulu bisa jadi lebih cepat Pak, bisa jadi 5 jam sudah khatam Al-Quran. Berarti bisa 15 jam. Itu Sa'id bin Jubair. Ini kalau kita mau menduga-duga apa amal yang dia kerjakan. Namun Bapak Ibu sekalian, beliau kerjakan ini dalam rangka mengejar keutamaan yang dimiliki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian di antara dalil yang lain yang menyebutkan keutamaan hari-hari istimewa ini, Allah bersumpah dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi 10 malam.
Dan yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Perhatikan Pak, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sumpah untuk menunjukkan nilai keutamaannya. Karena kalau makhluk itu Allah angkat menjadi sumpah dalam Al-Quran, berarti makhluk tersebut istimewa Pak. Berarti makhluk tersebut punya tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah unggulkan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan itu ya sebagaimana yang Allah kehendaki, terserah Allah. Allah pilih 10 hari pertama Zulhijjah melebihi hari-hari yang lain, terserah Allah. Karena Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan makhluknya, dan Allah lah yang memilih di antara makhluknya untuk menjadikannya mulia. Sehingga Pak, tidak berfungsi ya saya kira layarnya. Mati lagi Pak Antadi. Oh, saya coba. Ya, biar kita gampang belajar, sehingga saya ingin menuliskan sesuatu. Semoga bisa connect. Kalaupun tidak, ya semoga tidak mengurangi faedah yang kami sampaikan. Bismillah. Sudah ya, masuk. Baik. Ya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan makhluknya, dan Allah yang memilih makhluknya. Sehingga di antara makhluk-makhluk Allah ada yang Allah pilih sehingga menjadi makhluk pilihan, lebih hebat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah unggulkan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran dari seluruh umat manusia. Sehingga di situ ada orang-orang pilihan, sehingga dia menjadi manusia terpilih lebih hebat dibandingkan yang lain. Sehingga di sini Pak, pilihan Allah ada yang berupa manusia. Contohnya para nabi, para rasul. Kemudian Allah di antara orang-orang soleh ada yang Allah pilih. Contohnya keluarga Imran, meskipun bukan nabi, bukan rasul. Contohnya Luqman, seorang ayah, bapak yang Allah pilih, dimasukkan namanya menjadi surah Al-Quran karena nasihatnya yang luar biasa kepada anaknya. Contohnya Asia. Siapa tuh Asia, Bapak Ibu? Istrinya siapa? Fir'aun, yang Allah sebutkan juga sebagai contoh istri yang soleha. Itu adalah manusia pilihan Pak. Di antara pilihan Allah ada yang berupa tempat, sehingga ada tempat-tempat yang Allah pilih untuk dijadikannya istimewa, punya keutamaan. Contohnya apa? Kota apa? Mekah, kota Madinah, Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Allah pilih tempat-tempat tersebut sehingga memiliki keistimewaan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dan termasuk pilihan Allah adalah waktu. Sehingga ada waktu-waktu yang Allah pilih sehingga menjadi mulia, lebih unggul
yang disediakan untuk hamba-hambanya agar mereka bisa beramal dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan ketika mereka beramal di hari-hari yang lain. Contohnya Ramadan, apalagi Lailatul Qadri. Dan di antara waktu yang Allah pilih adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagian ulama berkata 10 awal Zulhijjah adalah afdalul ayyam. Afdalul ayyam, hari-hari terbaik, Pak. Hari-hari yang paling agung, paling mulia. Sehingga apabila ada pertanyaan, apakah hari yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa hari yang paling Allah muliakan? Jawabannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena dia adalah afdalul ayyam, hari terbaik. Sehingga hari ini memiliki nilai keistimewaan melebihi hari-hari yang lain, Pak. Maka di sini kita pahami Allah mengunggulkan hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Allah memuliakan hari ini, mengagungkan hari-hari ini. Dan Allah berfirman, di antara ketakwaan hati adalah menghormati, mengagungkan syiar. Allah berfirman, "Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang menghormati syiar, yang mengagungkan syiar, dan ini syiar, Pak, syiarnya Allah, pilihannya Allah. Fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Berarti orang yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka dia mendapatkan ketakwaan hati. Kan sering kita dengar, siapa yang bertakwa maka balasannya surga. Siapa yang bertakwa akan diberikan kemudahan dari urusannya, diberikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Nah, takwa ini, Pak, ada takwa anggota tubuh, contohnya sholat, puasa. Ada takwa lisan, berzikir, kemudian baca Quran. Ada takwa hati. Dan di antara contoh takwa hati, memuliakan apa yang Allah muliakan. Di sini takwa hati adalah menghormati syiar dan memuliakan apa yang Allah muliakan. Muliakan itu termasuk takwa hati. Artinya apa, Pak? Bila Allah memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah, kita selaku hambanya, makhluknya, jangan menjadi manusia yang tidak punya kepedulian sama sekali. Dimuliakan, tidak dimuliakan sama saja. Ya, tidak ada respon sama sekali. 10 Zulhijjah hari-hari biasa. Tidak ada tanggapan, ya, tidak ada semangat, ya. Tidak ada respon. Biasa-biasa saja, ya. Sehingga tidak ada bentuk pengagungan sama sekali apa yang Allah agungkan. Ini kan namanya apa, ya? Kurang berakhlak, kurang beradab kepada Allah. Contoh sederhana, Pak, kalau di kantor kita bekerja atau sebuah perusahaan, kita punya pimpinan, ketua, bos, ya. Itu senang kalau katakanlah, ya, contoh, ya, diperingati hari ulang tahunnya. Maka bawahan-bawahan pegawainya itu tahu betul ini bos, kalau diperingati hari ulang tahunnya dia akan senang. Dia akan tandai siapa bawahannya yang bawakan dia kado hadiah. Maka staf yang mungkin perhatian sama pimpinannya, dia akan menunggu hari ulang tahunnya untuk diberikan hadiah dan sebagainya. Karena pimpinan tersebut mengagungkan hari kelahirannya. Ini contoh sederhana, Pak, ya. Begitu pula, Pak, di 10 hari pertama Zulhijjah ini, Allah agungkan ini hari, Allah pilih dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sementara kita hambanya, makhluknya, ya, kok bisa-bisanya, ya,
tidak punya respon, ya, biasa-biasa saja, ya. Dan ini bisa kita bedakan antara Zulhijjah dengan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan, kaum muslimin secara umum itu telah memahami adalah hari-hari yang agung. Sehingga kaum muslimin ketika menyambut Ramadan persiapannya luar biasa, Pak. Dari sisi makanan, ya, beli makanan yang enak untuk buka puasa, untuk sahur, Masya Allah. Kemudian dari sisi ibadah, ya, sebelum Ramadan dia punya target. Pokoknya Ramadan harus khatam satu Al-Quran satu kali minimal. Ya, saya bisa sholat tarawih terus menerus. Luar biasa target ibadahnya untuk menyambut Ramadan, luar biasa, Pak. Zakat, ya, sebagian besar kaum muslimin itu mengeluarkan zakat hartanya di Ramadan. Padahal tidak ada sama sekali hubungannya zakat dengan Ramadan. Zakat harta, zakat pertanian, tidak ada hubungannya. Yang ada cuma zakat fitrah saja. Tapi Ramadan identik dengan mengeluarkan zakat. Luar biasa, ya, kaum muslimin dalam menyambut, memperhatikan Ramadan. Namun, Pak, di saat yang sama kaum muslimin, kita umat Islam itu tidak memberikan perhatian yang sama terhadap bulan Zulhijjah sebagaimana mereka kaum muslimin memberikan perhatian kepada bulan Ramadan, ya. Sehingga kita bisa saksikan masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, apa yang kaum muslimin lakukan? Biasa-biasa saja. Tidak ada kata-kata, ayo semarakkan Zulhijjah, ayo galakan ibadah di bulan Zulhijjah. Tidak ada. Biasa-biasa saja, ya. Beda Ramadan. Ramadan akan ada semarak Ramadan. Ayo kita galakkan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ayo banyak sedekah di bulan suci Ramadan, ya. Ayo berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan. Padahal ayah bunda jamaah sekalian, pendapat yang roji, pendapat yang lebih kuat bahwasanya 10 awal Zulhijjah itu lebih baik. Minta maaf, ya, salah kali, kurang bagus. Lebih baik daripada Ramadan. Namun kita bisa lihat kenyataan di lapangan, ya. Kaum muslimin sebagian besar itu tidak peduli, ya, dengan hari-hari yang paling agung ini. Dan kondisi semacam ini terjadi karena mereka tidak punya ilmunya, tidak belajar, ya, tidak ikut kajian, ya. Kalaupun dia melihat postingan-postingan di WA, ya, di grup-grup, alhamdulillah mungkin ada kebaikan. Tetapi berbeda bila seandainya dia ikut kajian. Ada berkahnya, Pak, ikut kajian itu. Sehingga ketika membahas masalah keutamaan bulan Zulhijjah, kita dengarkan, insya Allah dampaknya terhadap diri kita itu lebih besar dibandingkan hanya sekedar membaca postingan di media sosial. Di samping itu, di bulan Zulhijjah tidak ada puasa wajib, tidak ada salat tarawih. Seandainya, Pak, bulan Ramadan itu tidak ada puasa wajib, tidak ada salat tarawih, mungkin biasa-biasa saja Ramadan itu. Tapi karena ada amalan wajib yang apabila ditinggalkan berdosa, sehingga kaum muslimin itu, ya, sebagian besar mengerjakannya, maka yang ini pun akhirnya ikut karena ada amalan wajib. Tapi Zulhijjah tidak ada amalan wajib di sini. Sehingga ini kembali, Pak, kepada masing-masing individu. Ada yang Allah berikan kesadaran untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di hari-hari terbaik ini, dan ada yang Allah tidak berikan kesadaran. Wala'udzubillah, kita berdoa semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan taufik hidayah untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari terbaik ini. Kalau sebelum masuk hari pertama Zulhijjah, mungkin ada yang baca Al-Qur'annya cuma 5 halaman. Di 10 hari ini tambah, Ki, supaya kita agungkan apa yang Allah agungkan, ya. Kalau di Ramadan 1 juz 1 hari, kalau bisa 1 juz juga 1 hari, bahkan bisa lebih banyak, 2 juz per hari, supaya kita, ya, mendapatkan ketakwaan hati dan bisa mendapatkan pahala yang besar di hari yang mulia dan agung ini. Iya.
ada satu nikmat yang layak untuk kita angkat agar kita mensyukurinya. Sebelum saya atau mungkin bapak ibu berada dalam kondisi yang sama, sebelum mengenal dakwah ahlus sunnah, dakwah salaf, sebelum kita mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian dari para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dari kalangan ahlus sunnah, kita itu tidak punya kepedulian sama sekali dengan Zulhijjah, ya kan? Tidak ada, tidak tahu apa itu keutamaannya Zulhijjah. Zulhijjah masuk biasa-biasa saja, seperti masyarakat awam pada umumnya. Kalau Ramadan ya berbeda. Kalau Ramadan ya secara umum orang sudah paham ini hari yang mulia. Tapi Zulhijjah tidak ada pengagungan, Pak. Tidak ada semangat untuk berlomba-lomba ibadah. Kemudian dakwah sunnah itu datang, ustadz-ustadz kita memberikan pencerahan, tersebar luas. Alhamdulillah, orang-orang akhirnya tahu nilai penting beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan kita harus berterima kasih kepada guru-guru kita. Kita banyak berutang budi kepada mereka. Dan itulah pengaruh ustadz dai ahlus sunnah. Tugasnya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, Pak. Yang awalnya sunnah itu tenggelam di masyarakat, tidak ditahu. Tapi mereka datang, mengajarkan, memberikan pencerahan. Akhirnya sunnah tersebut kembali ke permukaan dan dilihat, diketahui oleh kaum muslimin dan dipraktekkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, semoga dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, itu semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk tidak sekedar diam, kemudian tidak ada respon sama sekali. Kesimpulannya, Pak, apa yang mesti kita lakukan? Karena ini hari yang mulia, jangan santai-santai, buat rencana, target ibadah, sehingga kita bisa memanfaatkan keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kami ingatkan, jangan berbuat dosa di hari-hari ini. Karena kalau pahala ibadah itu dilipat gandakan, maka dosa bermaksiat pun juga dosanya akan dilipat gandakan. Maka kita harus berhati-hati. Selanjutnya, Pak, seperti tema yang kita angkat pada malam hari ini, apa amalan khusus yang Nabi contohkan di hari-hari yang agung ini? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dianjurkan memperbanyak puasa di 9 hari bulan Zulhijjah. Berarti, Pak, kalau hari ini berapa puasa tak? 3 ya. Puasa sudah 3. Berapa hari lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 hari lagi puasa, Pak, insya Allah. Kuat dikit 9 hari puasa, 6 hari puasa. Insya Allah kuat kalau mau. Bukan kalau bisa ya. Bisa sebenarnya, tapi terkadang ada yang tidak mau ya, mungkin kesibukan sana sini. Maka apa ibadah yang terbaik? Puasa kita banyak-banyak. Kalau memang kita tidak kuat ya, mungkin ada kesibukan yang menguras tenaga, paling tidak cari hari Kamis, hari Senin. Sekarang hari Rabu. Berapa kali lagi hari Kamis dan Senin? Kamis 1 kali, Senin 1 kali ya. Kalau tidak bisa juga pastikan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa apa itu? Arafah. Kata Nabi, ahtasibu 'alallah ayyukaffir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah itu mengampunkan 2 tahun dosa, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan Pak, kalau kita puasa itu, motivasi kita untuk beramal soleh semakin besar. Dan kita semakin menahan diri dari maksiat. Iya. Dan memang seperti itu sunnahnya ya. Ketika kita berpuasa, Allah akan kirimkan malaikat, dan malaikat tersebut menyeru di hati kita, ya bagi syari, ya kafi, kalian yang mau berbuat maksiat, berhenti dulu, tahan dirimu, kamu sedang puasa. Wa ya bagil khairi akthir, dan kalian yang mau berbuat baik, beramal soleh, semangatlah. Itu kalau kita sedang berpuasa. Sehingga cara terbaik untuk memperbanyak amal soleh itu dengan puasa. Kalau puasa pasti kita kan memilih pekerjaan yang mendukung puasa tak, baca Quran ya.
Kalau Moki keluarkan kata-kata yang baik, Moki marah, puasa kak. Akhirnya kita tahan amarah tak. Dan menahan amarah itu pahalanya besar kak. Seorang menahan amarah itu pahalanya besar sekali. Jadi puasa di 9 hari pertama Zulhijjah. Dalilnya dari istri Nabi Ummul Mukminin Hafsah. Kata Hafsah, Nabi SAW itu melaksanakan puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Di setiap tanggal 10 Muharram. Itu kebiasaan puasanya Nabi. Kemudian di antara kebiasaan puasanya Nabi 9 hari pertama Zulhijjah, Pak. Berarti di rutinitasnya Nabi. Bukan hanya puasa Senin Kamis, bukan hanya puasa Asyura, tetapi 9 hari pertama Zulhijjah di tiap tahunnya Nabi berpuasa. Dan kata Nabi, 3 hari di tiap bulan, atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ini kebiasaannya Nabi. Sehingga yang pertama adalah memperbanyak ibadah puasa. Insya Allah Pak ya, bisa jadi 6 hari puasa lagi. Insya Allah bisa, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala kita mau beramal di hari-hari terbaik ini. Lebih baik daripada Ramadan Pak. Lebih baik daripada Ramadan. Yang kedua, memperbanyak takbiran. Dan lafaz takbiran itu sama seperti umumnya takbiran yang kita kenal. Bagaimana lafaznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak mesti pakai nada. Mungkin dengan suara fals, suara cengkring tidak masalah. Yang penting takbir ki. Tidak mesti bagus suara tak. Takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, seterusnya. Dan ada 2 macam takbir. Takbir yang pertama adalah takbiran yang bersifat mutlak. Artinya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama masih dalam rentang waktu yang diperbolehkan. Dan takbir mutlak itu dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah, semenjak hari Senin kemarin Pak. Kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebelum solat maghrib. Panjang, 13 hari kita takbiran. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan ke masjid ki solat, jalan kaki ki sambil takbiran ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi ki beli nasi kuning pagi-pagi, naik motor, takbir ki Allahu Akbar. Pulang ki dari solat ke rumah, takbir ki Allahu Akbar. Pergi ki kantor, bapak-bapak, ibu-ibu, takbir ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di atas motor ki kasih dengar orang-orang di sekitar tak Allahu Akbar, supaya orang lain pun tahu, oh ternyata takbir itu dimulai semenjak tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian sambil bawa kendaraan, sambil bekerja, ya kita sedang di depan komputer, ya, lagi pusing, kita takbiran ki Allahu Akbar. Ibu-ibu sambil masak, sambil potong bawang, potong ayam, atau sedang berdagang ki, sambil takbiran ki, kasih dengar sama orang-orang yang di sekitar supaya dapat ke pahala dari apa yang kita lakukan. Contohnya sambil duduk berbaring, ya, tidur-tidur ki, daripada kita pikir utang, ya, istri yang galak, ya. Contoh ya. Takbiran ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Di rumah, kantor, sawah, pasar, lapangan, takbir ki terus. Dalilnya, ya, kita cepat-cepat saja. Di sini surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Wadhkurullaha wadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat." Kemudian Al-Baqarah ayat 203, kata Allah, "Wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat." Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud ayyami ma'lumat adalah 10 hari pertama Zulhijjah, dan yang dimaksud al-ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Sehingga
dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itu takbiran mutlak. Takbiran mutlak. Dalil yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata Nabi, tidak ada satu hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Dan yang dimaksud adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Fa'akthiru, dan perbanyaklah pada hari-hari itu at-tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar wa tahmid alhamdulillah. Pas nih Pak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd. Tahmid. Jadi lengkap. Jadi supaya semangat ki takbiran, kan biasanya kan harus ki pakai nada dik, supaya semangat ki untuk berzikir. Boleh juga Allah Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, takbir 100 kali, tahmid 100 kali ya. Tapi kalau dengan nada membuat kita lebih semangat, pakai ki nada. Selanjutnya, dalilnya praktek beberapa sahabat. Nah, coba kita baca. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ada di sini yang kenal sama Abu Hurairah? Ada yang kenal? Ada yang kenal, Pak? Jangan sampai ada yang kenal loh. Kalau ada yang kenal berarti sudah pernah ketemu sama Abu Hurairah kalau begitu ya. Tahu ya? Tahu sama Abu Hurairah. Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Mereka keluar ke pasar, Pak. Kalau hari ini tuh mall ya. Ratu Indah, Malpanakukang ya, TSM. Fi ayyamil al-ashar, di 10 hari pertama Zulhijjah. Yukabbironi, mereka bertakbir di pasar. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Akhirnya orang-orang yang ada di pasar ikut bertakbir karena mendengarkan takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Pertanyaannya kepada bapak ibu yang hadir, berani ki pergi mall baru takbiran ki di mall? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin orang bilang gila ini, mungkin apa ini ya. Enggak, itu adalah sunnah yang hilang Pak. Sunnah yang hilang. Ada video dikirimkan ke saya, atau saya lihat di Facebook, Masya Allah. Ada kakek-kakek tua di Arab Saudi sengaja masuk pasar, toko-toko yang sering kita lihat atau yang pernah ke Tanah Suci, yang tempat belanja itu, dia takbiran di situ. Supaya apa? Orang-orang yang sedang berbelanja itu ingat sama Allah dan agar bertakbir di hari-hari yang paling agung. Jadi silakan Pak, jangan malu. Kalau orang berbuat dosa maksiat di depan umum, mereka tidak malu ya. Mereka berciuman kemudian memperlihatkan auratnya, mereka tidak malu. Masa kita malu untuk beramal soleh ya? Takbir ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya sudah praktekkan Pak ya. Saya pergi beli bubur di lampu merah, saya takbir sendirian. Saya besar suaraku. Naik motor ya, supaya orang lain dengar. Orang melirik, kenapa ini takbiran ya? Ya mereka kaget karena tidak tahu bahwa takbiran itu sudah bisa dimulai dari 1 Zulhijjah. Takbiran kita sambil berdagang, berjualan ya, ibu-ibu takbiran kita. Pulang dari masjid itu takbiran kita. Yang kedua ada takbiran yang muqayyad, yang terikat waktu. Ya, takbiran ini dilaksanakan setiap selesai solat wajib. Dan takbiran ini dimulai sejak setelah solat subuh di tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa ke lebaran ya? Rabu ke lebaran. Berarti takbiran muqayyad ini dimulai hari Selasa setelah sholat subuh. Jadi assalamualaikum Pak Imam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sejak kapan? Hari Selasa setelah sholat subuh. Saya ingat sekali kalau masih ada Pak Kiai ya, Pak Kiai Mukhtar Wakar ya, rahimahullah. Kemudian Pak Kiai Syamsuddin Razak ya, Masya Allah, beliau itu kalau sudah hari Arafah, puasa Arafah, beliau biasa mengingatkan untuk takbiran, Masya Allah. Kalau sekarang insya Allah nanti diingatkan Pak Imam, hari Selasa setelah subuh suruh kita takbir, supaya jamaah juga ikut takbir. Ini takbiran setelah selesai sholat. Ibu-ibu kalau tidak sempat ke sholat di masjid, di rumah ki, setelah sholat subuh takbiran ki, setelah sholat Allahu Akbar. Atau yang tidak sempat sholat di masjid, setelah sholat takbiran ki juga.
Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah solat asar. Dalilnya banyak ya. Saya bacakan satu dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali itu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah. Ali itu takbiran setelah solat subuh di hari Arafah ila salatil asri min akhir ayamit tasyrik, sampai setelah solat asar di hari terakhir hari tasyrik. Wa yukabbiru ba'dal asri, dan beliau bertakbir setelah solat asar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Dan yang ketiga, 4 ya, ada 4 dalil. Yang ketiga Pak, memperbanyak amal soleh secara umum, baca Quran. Anak-anak yang masih ada orang tuanya berbakti sama orang tua tak, kasih bahagia ke hatinya, kirimkan kue, kirimkan hadiah. Kemudian istri di 10 hari pertama ini masakkan masakan yang enak untuk suami di rumah ya. Berarti suami juga jangan lupa kasih uang jajan lebih ke istri ya. Di 10 hari pertama Zulhijjah ini, kalau misalnya biasanya cuma katakanlah ya 2 juta atau 3 juta per bulan, tambah jadi 5 juta per bulan ya. Kasih di 10 hari ini. Yang biasa sedekah di masjid cuma 10.000, setelah subuh tambah ke 20.000. Mumpung ini adalah hari-hari terbaik Pak. Kata Allah, ibadah yang dilakukan di sini lebih Allah cintai, lebih utama, lebih suci, lebih besar pahalanya dibandingkan Ramadan. Dibandingkan Ramadan. Apalagi contohnya ya, sedekah ya, perbanyak sedekah tak. Yang keempat adalah solat Idul Adha. Makanya Bapak Ibu, sebagian ulama berpendapat solat Idul Adha itu hukumnya wajib. Solat Idul Fitri hukumnya wajib. Maka jangan sampai ketinggalan. Di sini Nabi bersabda, ya, Nabi itu datang ke kota Madinah, dan ternyata masyarakat Madinah itu punya 2 hari yang mereka bermain-main pada hari tersebut. Lantas Nabi bertanya, "Ma hadzani al-yauman?" Ini 2 hari apa ini? Kenapa kalian bermain-main di sini? Apa kata penduduk Madinah? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah kami bermain-main di 2 hari ini. Dan 2 hari itu adalah hari raya Nairus dan Mihrojan. Hari rayanya orang-orang Majusi Pak. Jadi masih dipakai oleh penduduk Madinah untuk bermain-main, bukan mengikuti ibadahnya, enggak, tapi bermain-main ketika hari raya Nairus dengan Mihrojan yang dimiliki oleh orang-orang Majusi. Lalu apa kata Nabi? Innallaha qad abdalakum bihima. Sudah, hentikan itu, karena Allah telah menggantikan kalian dengan yang lebih baik dari itu. Dan yang dimaksud adalah Yaumul Adha dan wa Yaumul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan, puncaknya adalah menyembelih kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian untuk Tuhanmu dan laksanakanlah kurban. Sehingga salat Idul Adha, berkurban adalah ibadah satu paket Pak, yang kita kerjakan di setiap tahunnya di tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga siapa yang punya kemampuan, punya uang lebih, tabungan lebih, dan itu cukup untuk membeli hewan kurban atau sepertujuh sapi, jangan sampai kita tidak berkurban. Karena Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran, ada je uang tabungannya untuk beli hewan kurban dan tidak nak buat di miskin, tidak nak buat di kelaparan, tapi mesti dia tahan-tahan pengeluarannya. Beli baju baru dia tahan dulu ya, beli sepatu baru dia tahan dulu ya, renovasi rumah dia tahan dulu. Demi apa? Demi berkurban. Tetapi tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan masjid. Nabi usir dari masjid.
Dan Nabi celah mereka yang punya kelonggaran, punya kelapangan, lantas dia tidak berkurban di tiap tahunnya. Dan kita sudah bahas, kurban itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di hari-hari agung ini. Kita ulangi, puasa. Bagaimana niatnya Ustadz? Niatnya saya puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan boleh kita gabungkan niat tersebut dengan puasa sunnah yang lain. Contohnya bertepatan hari Kamis besok. Dua niat tak? Puasa Kamis dan puasa 9 hari pertama Zulhijjah. Bahkan ibu-ibu yang punya kodok utang puasa Ramadan kemarin, di waktu ini ki bayar ki utang puasa tak. Jadi niatnya bisa 3. Bisa ki besok ini hari Kamis, 1 niat bayar utang puasa. Kemudian niat puasa sunnah Kamis dan niat puasa sunnah 9 hari pertama Zulhijjah. Sehingga dapat ki 3 pahala secara bersamaan. Kemudian yang kedua, perbanyak takbiran. Di mana saja, kapan saja, kecuali di WC ya. Jangan ki. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh. Tahajud ki Pak. Yang sebelumnya tak tahajud ki Pak di hari-hari ini. Salat duha ki. Kalau salat duha cuma 2 rakaat, tambah ki jadi 4 rakaat di 10 hari ini Pak. Sedekah, ya, berbakti kepada kedua orang tua ya, kepada keluarga ya, dan semua amal soleh yang lain. Kemudian yang keempat, pastikan ki bisa salat Idul Adha, dan yang kelima berkurban. Baik Bapak Ibu, ada yang mau kita tanyakan? Silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Ya, bagi yang berkurban, kami ingatkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambutnya sampai hewan kurban tak disembelih. Dan menjawab, mungkin menambah jawaban dari Om Naim pekan lalu. Kalau misalnya sudah dibagi 3 jatah sohibul kurban, kemudian 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk orang miskin. Kalau seandainya jatah sohibul kurban kurang, maka ambil ki dari tadi jatah hadiah dengan jatah fakir miskin, sehingga dia bisa sama dengan bagian jatah kurban sapi lain yang lebih gemuk. Katakanlah kalau yang gemuk itu tiap orang dapat katakanlah ya 5 kilo. Kalau kali 7 berarti 35 kilo, katakanlah begitu. Ada sapi yang ternyata cuma 30 kilo, setelah dibagi 3, genapkan ke jadi 35. Diambil dari hadiah dan fakir miskin itu. Karena masa sohibul kurban sedikit dia dapat kesian pada dia yang berkurban ya. Bahkan boleh jadi daging yang didapatkan fakir miskin lebih banyak daripada yang berkurban. Boleh jadi ya, saking ya, mungkin yang miskin tidak banyak tapi daging yang disediakan banyak, maka boleh jadi yang mendapatkan jatah fakir miskin itu lebih baik daripada yang berkurban sendiri. Jadi Pak, konsepnya itu adalah dibagi untuk 3 kalangan, bukan dibagi 3. Saya ulang, dibagi kepada 3 kalangan, bukan dibagi 3. Bedakan ya. Kalau dibagi 3 berarti 1/3. Kalau untuk 3 kalangan, berapapun mau kita kasih, yang penting dikasih ke 3 itu. Apa itu 3 itu? 1, dimakan sendiri. 2, hadiah. Hadiah ini untuk orang yang mampu, tetangga, handetolan, teman kantor, dan fakir miskin yang tidak mampu. Silakan. Iya. Iya. Boleh, selama yang punya daging mengizinkan. Jadi itu panitia kurban, kalau mau ki makan ki daging kurbannya sohibul kurban, minta izin ki sebelum dipotong, bilang ki sama yang punya ini daging, Bapak yang punya daging, kita izinkan di ini daging tak dipakai untuk makan siang panitia. Kalau kata sohibul kurban, silakan Pak, berarti boleh kita pakai. Jangan ki langsung ya, tanpa minta izin baru langsung dijadikan pesta ya makan, jangan ki. Jadi begini Pak, itu panitia kurban kan banyak biasanya, tapi bisa ki bedakan ki mana panitia inti, mana tim hore. Nah panitia inti ini usahakan ki dia punya upah Pak, dia punya gaji.
yang diambil dari uang operasional kurban. Itulah yang jadi uang sepertujuh sapi dengan kambing. Adapun tim hore, nah ini yang makan siang ini. Ya. Kalau memang dikasih izin oleh yang punya daging. Tapi kalau tidak dikasih izin, maka mereka statusnya adalah relawan. Relawan itu dikasih tidak dikasih, alhamdulillah. Ada mau tanyakan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sudah masuk waktu kayaknya. Ya, sudah masuk ya? Ya, sudah masuk. Silakan azan. InsyaAllah kita tutup Bapak Ibu. Pekan depan libur dulu karena Idul Adha. Kita akan ketemu kembali setelah 2 pekan lagi insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, kami akan kembali berlomba-lomba beribadah. Semangat Ki, ya, kasih kuat Ki amal soleh tak, karena inilah hari-hari terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.